Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Guru. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik kan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Ibu doakan semoga kalian selalu sehat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, ayo Mbak Putri, silahkan dipimpin doanya. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Ya, baik. Terima kasih Mbak Putri. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan melakukan presensi kehadiran kalian. Mbak Putri hadir. Hadir, Bu. Mbak Kusna hadir. Hadir, Bu. Mbak Rofi hadir. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah anak-anak Ibu hadir semua ya hari ini. Nah, seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Nah, ayo Mbak Kusna, silahkan dipimpin lagunya. Baiklah, mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih Mbak Kusna. Sama-sama, Bu. Nah, anak-anak, lagu Indonesia Raya ini tujuannya agar kita tetap memiliki rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian pembelajaran kemarin? Nah, sepertinya waduh, sudah lupa ya ternyata. Nah, kemarin kita membuat kesimpulan dengan cara menyimak teks bacaan yang dibacakan oleh guru. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia. Nah, materi pokok yang akan kita bahas hari ini yaitu membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis dengan kesimpulan dengan terperinci berdasarkan ide pokok dari teks bacaan. Nah, anak-anak, sebelum memasuki kegiatan inti, yuk kita ikuti petunjuk belajar hari ini. Pertama, amati dengan seksama PowerPoint materi hari ini. Kedua, bacalah dan pahami materi yang ada pada hari ini. Lalu yang ketiga, kerjakan semua kegiatan materi ini dengan bersungguh-sungguh. Yang keempat, tanyakan kepada guru jika dalam mempelajari materi ini mengalami kesulitan. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan PowerPoint ini dengan seksama. Sekarang materi kita yaitu membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu kesimpulan? Ayo, siapa yang Saya, tahu? Bu Guru. Iya, Mbak Kusna. Kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Iya. Ada yang tahu lagi apa itu kesimpulan? Saya, Ibu. Ya, ayo Mbak Putri. Kesimpulan adalah intisari dari teks bacaan, Bu. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, kesimpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok atau informasi penting dari urian panjang atau teks. Nah, kesimpulan dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami paragraf. Nah, kamu dapat menemukan kesimpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Jadi anak-anak, kita membaca teks secara keseluruhan dulu, lalu kita akan dapat kesimpulan dari teks bacaan tersebut.
Nah, dalam sebuah kesimpulan, biasanya terdapat gagasan yang terdiri dari rangkaian fakta-fakta dan ide pokok. Baik itu gagasan yang berada di awal atau di akhir kalimat, bahkan gabungan dari beberapa kalimat awal dan akhir. Nah, anak-anak, sebelum membuat kesimpulan, kita perlu pahami tentang unsur pada paragraf. Nah, paragraf yang baik umumnya terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, apa ya kalimat utama itu? Nah, anak-anak, kalimat utama merupakan kalimat yang paling umum dan dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain. Nah, kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf, akhir paragraf, maupun campuran. Nah, dalam kalimat utama tersebut, biasanya kita bisa memperoleh ide pokok. Nah, sedangkan kalimat penjelas yaitu berisi informasi-informasi pendukung untuk kalimat utama. Nah, bagaimana cara kita membuat kesimpulan? Nah, cara membuat kesimpulan yaitu kesimpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Lalu, kesimpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Lalu, catatlah informasi dan ide pokok terkait dengan isi teks. Setelah itu, kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Jadi anak-anak, kesimpulan adalah bagian akhir dari sesuatu atau hasil dari sebuah paragraf. Nah, bagaimana ya ciri kesimpulan yang baik? Berikut adalah ciri-ciri kesimpulan yang baik. Pertama, menemukan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Lalu berisi intisari dari tulisan atau teks, dimulai dari khusus ke umum, lalu suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri, lalu ditulis menggunakan kosakata baku. Nah, anak-anak, pasti kalian tidak asing ya mendengar apa itu kosakata baku ya. Jadi, kosakata baku adalah kosakata bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah membuat kesimpulan. 1. Membaca teks dengan teliti, lalu menentukan kalimat utama paragraf, menentukan ide pokok, lalu menentukan informasi penting kalimat penjelas setiap paragraf, lalu menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas berisi kesimpulan paragraf, lalu merangkai kesimpulan paragraf menjadi kesimpulan teks bacaan. Nah, selanjutnya, untuk agar kalian lebih memahami materi hari ini, yuk kita coba membuat contoh membuat kesimpulan. Nah, sekarang coba berikut ini kita baca teks bacaan dengan judul Beternak Ayam. Teks bacaan ini terdiri dari 2 paragraf. Ayo, paragraf pertama dibaca oleh Mbak Kusna ya, dan paragraf kedua dibaca oleh Mbak Putri. Sekarang silahkan yuk baca. Beternak ayam. Ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Artinya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam betina umumnya mulai bertelur setelah berusia 5 bulan. Jumlah telur yang dihasilkan oleh ayam bervariasi tergantung jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan tempat tinggal ayam tersebut. Selanjutnya, paragraf kedua, ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya maupun bulunya. Daging ayam cukup digemari karena rasanya yang lezat dan kandungan gizinya yang cukup tinggi. Telur ayam biasanya diolah menjadi telur dadar, martabak telur, telur pindang, dan berbagai jenis olahan lainnya. Selain daging dan telurnya, ayam juga dapat dimanfaatkan bulunya, yaitu sebagai bahan pembuatan kemoceng dan kerajinan tangan. Ya, terima kasih Mbak Kusna dan Mbak Putri. Nah, sekarang anak-anak, yuk kita coba membuat kesimpulan. Kita buat dulu dari paragraf pertama ya. Nah, jadi paragraf pertama tadi, ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Artinya ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam betina umumnya mulai bertelur setelah berusia 5 bulan. Jumlah telur yang dihasilkan ayam bervariasi tergantung jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan tempat tinggal ayam tersebut. Nah, jadi kalimat utamanya yaitu ayam termasuk
hewan ovipar. Nah, kalimat utamanya terletak di awal paragraf atau deduktif. Lalu, ide pokoknya kita dapat yaitu ayam hewan ovipar. Selanjutnya yaitu paragraf kedua. Nah, ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya, maupun bulunya. Daging ayam cukup digemari karena rasanya yang lezat dan kandungannya gizinya yang cukup tinggi. Telur ayam biasanya diolah menjadi telur martabak telur, telur pindang, dan berbagai jenis olahan lainnya. Selain daging dan telurnya, ayam juga dapat dimanfaatkan bulunya, yaitu sebagai bahan pembuat kemoceng dan kerajinan tangan. Nah, jadi kalimat utamanya yaitu ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya, maupun bulunya. Nah, jadi kalimat utama terletak di awal paragraf atau deduktif. Nah, kemudian kita dapat nih ide pokoknya, yaitu ayam diambil daging, telur, dan bulunya. Nah, anak-anak, setelah kita mendapatkan kalimat utama dan ide pokoknya, sekarang kita membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan pertama pada paragraf pertama yaitu ayam merupakan hewan ovipar dan ayam akan bertelur setelah berusia 5 bulan. Lalu pada paragraf kedua kesimpulannya yaitu ayam dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi. Telurnya dapat dijadikan sebagai berbagai olahan dan bulunya dapat dijadikan kerajinan. Jadi kita dapatkan bahwa kesimpulan teks bacaannya yaitu ayam merupakan hewan ovipar yang dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi. Telurnya dijadikan berbagai olahan, serta bulunya dijadikan kerajinan. Nah, jadi kesimpulan teks bacaan yang tadi, beternak ayam yaitu adalah ini, ayam merupakan hewan ovipar yang dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi. Telurnya dijadikan berbagai olahan, serta bulunya dijadikan kerajinan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham bagaimana cara membuat kesimpulan dari teks yang dibaca? Sudah paham belum? Sudah, Ibu. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk lebih memahami lagi, sekarang mari kita baca teks bacaan tentang Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka di Indonesia. Kemudian, tuliskan ide pokok dan simpulan dari teks bacaan tersebut. Tulislah dalam buku tulismu. Kalian boleh berdiskusi bersama anggota keluarga, misalnya ayah, bunda, atau kakak. Nah, sekarang anak-anak, kalian bacalah teks ini, kemudian kalian kerjakan. Sekarang Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nah, anak-anak, jangan lupa ya tadi, untuk mendapatkan ide pokok bisa dari kalimat utama. Ya, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Sudah, anak-anak. Bu. Alhamdulillah. Sekarang silahkan presentasikan hasil diskusi kalian di depan itu teman-temannya. Ayo, siapa yang mau presentasi duluan? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Kusna. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya ragam jenis hewan dan tumbuhan. Tiap pulau memiliki kekhasan hewannya masing-masing, misalnya Pulau Komodo. Untuk melindungi hewan dan tumbuhan, Indonesia membangun Taman Nasional. Yang kedua, di Kalimantan, Taman Nasional Tanjung Puting dibuat untuk melindungi orang utan. Selanjutnya, faktor berkurangnya keragaman jenis hewan dan tumbuhan berasal dari manusia. Misalnya pengalih fungsian hutan sampai dengan perburuan liar. Ya, sudah Mbak Kusna? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Sekarang siapa lagi ayo yang mau dipresentasikan hasil diskusinya? Baik, Indonesia memiliki beragam jenis bawaan dan tumbuhan. Pemerintah membuat taman nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Namun, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Putri dan Mbak Kusna. Yuk kita beri tepuk tangan.
Ya, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat yaitu Indonesia memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Pemerintah membuat taman nasional untuk melestarikan hewan dan juga tumbuhan tersebut. Namun, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Ayo, apa? Membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca, yang Bu. dibaca. Ya, benar sekali. Nah, sudahkah kamu bisa menulis kesimpulan dengan terperinci berdasarkan ide pokok dari teks bacaan? Sudah bisa belum? Sudah, Bu. Ya. Nah, bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Gimana perasaannya? Tenang, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, adakah yang ingin kalian tanyakan atau disampaikan pada pembelajaran hari ini? Ada tidak? Anak-anak silahkan. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, tidak ada ya. Nah, baik. Tidak. Sekarang kita akan menyimpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, kesimpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok atau informasi penting dari uraian panjang atau teks. Lalu, ciri kesimpulan yang baik yaitu memuat pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, berisi intisari, kemudian dituliskan menggunakan kosakata baku, yaitu kosakata baku yaitu kosakata bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI dan EYD. Lalu langkah-langkah membuat kesimpulan yaitu 1. Agar dapat membuat kesimpulan yang baik, maka ada beberapa langkah yang harus dilalui. Yang pertama, membaca teks bacaan dengan teliti. Kedua, menentukan kalimat utama, lalu menentukan ide pokok. Setelah itu menentukan informasi penting kalimat penjelas setiap paragraf, lalu menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas menjadi kesimpulan paragraf, lalu merangkai kesimpulan paragraf menjadi kesimpulan teks bacaan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberi tugas untuk kalian, yaitu PR, soal evaluasi pembelajaran 1. Nah, ini kalian kerjakan ya, lalu nanti setelah selesai difoto, kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp. Nah, harus dikerjakan dengan jujur ya anak-anak. Di sini ada 2 soal ganda, kemudian ada 2 soal evaluasi. Nah, anak-anak selamat mengerjakan ya nanti. Jangan lupa terakhir pengumpulan yaitu hari Jumat. Nah, anak-anak terima kasih telah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat walaupun dalam kondisi seperti saat ini. Nah, sebelum Ibu akhiri, yuk Mbak Kusna, silahkan dipimpin doanya. Mari sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya, terima kasih Mbak Kusna. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akhiri ya. Apabila ada perkataan Ibu yang kurang enak, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.